Kemudian permasalahannya berkembang. Jadi komputernya ternyata tidak terletak hanya pada satu ruangan atau satu lantai saja, tetapi ternyata letaknya itu berbeda lantai. Ya. Jadi kalau tadi kita sudah lihat bahwa satu switch bisa kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah ini sekarang problemnya bertambah. Di lantai 1 ada komputer, ada switch. Di lantai 2 ada komputer, ada switch. Nah, kalau kita lakukan seperti tadi, semua komputer harus terhubung pada satu switch yang sama, sehingga bisa kita kelompokkan. Tetapi ini switch-nya ada beberapa yang di tiap lantai. Jadi di lantai 1 ada switch, lantai 2 ada switch, lantai 3 ada switch ya. Contohnya ini switch di lantai 1 dan lantai 2. Di mana di lantai 1 itu juga ada kelompok merah, ada kelompok hijau, dan kelompok orange. Nah ini kalau ini tiap komputer harus tarik ke satu switch yang sama, tentu sangat tidak ekonomis dan pemeliharanya pasti juga akan susah. Karena itu kita gunakan beberapa manageable switch di sini. Contohnya seperti ini. Di lantai 1 terkoneksi dengan satu switch, lantai 2 juga terkoneksi dengan satu switch. Di masing-masing switch itu bisa kita kelompokkan. Jadi ada yang merah, hijau, dan orange. Nah kemudian bagaimana cara menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2? Cara paling gampang atau cara paling nggak mikir itu adalah ya berarti kita nariknya 3 kabel. Ada satu kabel untuk merah, satu kabel untuk hijau, satu kabel untuk orange. Ya. Ini jalan seperti ini. Tetapi ini sangat berisiko. Kenapa? Karena nanti kalau setting kita salah, bisa jadi nanti ada bridge loop. Ya. Bisa jadi nanti malah error semua. Dan lagi, tentu kalau kita harus menarik satu kabel untuk setiap subnet, tentu nanti akan sangat tidak efisien. Karena mungkin di sini baru 3 kelompok, tapi kalau kelompoknya nanti sudah ada 10, masa mau narik 10 kabel, ya kan? Dan kalau nanti ternyata lantainya nggak cuma 2, tapi 10 lantai, nah tentu juga akan masalah besar kalau harus narik satu-satu. Akan sangat banyak kabel yang silang menyilang antar lantai. Karena itu, kita akan lakukan penggunaan VLAN yang berbeda-beda dalam satu kabel. Kalau tadi per port, nah ini satu kabel tapi bisa diisi oleh VLAN yang berbeda-beda. Contohnya seperti apa? Di sini kita akan lihat, kita akan hubungkan di sana dengan satu kabel antara switch 1 dan switch 2. Ya, jadi ada satu kabel. Kemudian untuk kabel ini bisa kita isi beberapa VLAN yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini. Jadi kita menarik satu kabel dari switch 1 ke switch 2. Dan nanti VLAN 10, 20, 30 itu akan kita lewatkan pada kabel tersebut. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi ada satu kabel, kemudian kita akan lewatkan ketiga VLAN tersebut pada kabel tersebut. Ya. Ini di sini jenis portnya sudah agak beda. Kalau tadi yang satu komputer, satu VLAN itu sering kita sebut sebagai akses port. Ya. Kemudian kalau ada satu port yang bisa memiliki beberapa VLAN, kita sebut dengan trunk. Ya, jadi harus dipahami ada bedanya, ada akses port, ada trunk port. Ya. Ini salah satu kegunaan VLAN. Jadi tidak hanya mengelompokkan satu switch menjadi beberapa subnet atau beberapa network, tetapi juga bisa untuk melewatkan beberapa network atau beberapa VLAN pada satu kabel fisik yang sama. Ya, jadi kita nggak perlu narik beberapa kabel. Nah, contoh implementasi yang lain yang paling banyak digunakan di Mikrotik. Jadi misalnya di sini kita punya sebuah server, di mana server ini satu ada DHCP server, kemudian ada hotspot 1, ada hotspot 2. Ya, mungkin di sini hotspot servernya ada 2 karena kita ingin memberikan policy yang berbeda misalnya. Ya. Sebenarnya bisa aja satu hotspot tapi polisinya beda-beda bisa. Tapi bisa juga kita buat ada 2 server, hotspot 1 dan hotspot 2. Ya. Jadi di sini ada 3 service yang berbeda. Kemudian kalau kita ingin memanfaatkan satu buah access point, jadi nanti kita ada access point, di mana access point itu kita akan install atau kita akan pasang virtual AP. Ya, jadi ada AP, ada virtual AP, berarti di sini kita butuh 3 buah virtual AP. Ya. Satu untuk DHCP server, satu untuk hotspot 1, satu untuk hotspot 2. Nah, bagaimana caranya kita menghubungkan? Sebetulnya sama saja, kita tinggal menggunakan switch, ya, atau dihubungkan langsung juga bisa. Tapi misalnya di sini kita punya 2 buah AP,
yang sama-sama nanti akan memancarkan 3 SSID yang berbeda. Nah, di sini kita tinggal menarik kabel atau kita akan membuat trunk antara router ke switch, kemudian dari switch ke AP. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melewatkan servis-servis tadi ke AP. Nanti di AP tinggal bagaimana caranya kita lakukan bridge atau bagaimana caranya kita mempertemukan antara VLAN ini dengan virtual AP tersebut. Ini contoh-contoh implementasi penggunaan VLAN pada jaringan kita. Dan karena segmen networknya kita bagi-bagi, tentu banyak hal positif yang bisa juga kita peroleh. Jadi misalnya, kalau network broadcast-nya terlalu besar, tentu akan banyak problem. Misalnya ada virus dan lain-lain broadcast network. Ya. Sedangkan karena ini networknya kita pisah-pisah, tentu risiko untuk ada problem-problem seperti ini berkurang. Jadi secara keamanan pun akan meningkat. Kemudian juga secara security aplikasi. Jadi kalau user ini hanya boleh akses aplikasi ini, user ini nggak boleh akses aplikasi ini, juga tentu akan meningkat secara keamanan aplikasinya. Karena kita memisahkan networknya betul-betul terpisah. Meskipun network tersebut ada pada satu switch yang sama.